Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Berenang di bendungan sungai, seorang pengunjung ditemukan tewas tenggelam. Seorang petani di Payakumbuh nyambi jadi pengedar narkoba. Kabur ke Padang usai mencuri mobil, pelaku ditangkap polisi. Tim SAR gabungan mencari seorang pria bernama Jeffrinaldi yang berasal dari Batang Anai, Padang Pariaman. Pria yang berusia 25 tahun ini tenggelam di bendungan Sungai Air Dingin di daerah Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah pada Minggu sore. Korban awalnya berenang-renang di bendungan, namun kemudian terseret arus di area yang dalam hingga kemudian tenggelam. Upaya pencarian yang berlangsung sekitar hampir 1 jam, akhirnya membuahkan hasil. Korban ditemukan dalam kondisi tertelungkup di dasar bendungan. Korban langsung dievakuasi tim SAR dengan ambulans ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar untuk mendapatkan pertolongan medis. Namun nyawa korban tidak tertolong dan dinyatakan meninggal. Kejadian mungkin setengah 3, cuma kita dapat evakuasi jam 15. Lewat 5 kita juga evakuasi. Tadi alhamdulillah sudah ditemukan jam 16 lewat 15. Jenazah korban diserahkan ke pihak keluarga yang datang dari Batang Anai. Begitu mendapat kabar bahwa Jeffrinaldi tenggelam di bendungan. Bendungan Balai Gadang ini memang ramai didatangi pengunjung, terutama pada hari libur dan akhir pekan. Bukan saja dari Kota Padang, namun banyak juga yang datang dari kabupaten dan kota lain di Sumatera Barat. Selain airnya yang deras dan bersih, lokasinya juga menawan dengan pemandangan yang asri di sekelilingnya. Alfi melaporkan dari Padang. Nekat bekerja sambilan sebagai pengedar sabu-sabu, seorang petani di Nagari Batu Payung, Kecamatan Lareh Sagohalaban, ditangkap tim Fantom Satres Narkoba Polres Payakumbuh yang menyamar sebagai pembeli. Tersangka yang tidak menduga akan bertransaksi dengan polisi yang menyamar, menyanggupi untuk bertransaksi narkoba di pinggir jalan. Namun yang datang bukannya pembeli, tapi polisi berpakaian bebas yang datang dan menangkapnya. Dari penangkapan itu, tersangka yang bernama Yalmai Budri mengelak menyimpan sabu-sabu. Namun setelah didesak, akhirnya tersangka mengakui menyimpan sabu-sabu di semak-semak tak jauh dari lokasi penangkapan. Petugas menemukan barang bukti 2 paket sabu-sabu ukuran sedang dan kecil di semak-semak yang disembunyikan tersangka, serta 1 paket lainnya ditemukan di kandang sapinya. Res Narkoba Polres Payakumbuh telah berhasil mengamankan 1 orang tersangka yang terduga sebagai pengedar narkotika jenis sabu. Kerjaannya adalah sebagai petani. Ya, kita mengamankan di Kecamatan Lareh Sago Halaban dengan barang bukti sebanyak 3 paket yang siap edar. Tersangka dibawa ke Mapores Payakumbuh untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari Payakumbuh. Kabur ke Padang usai mencuri mobil di daerah Bungo, Jambi. Seorang pelaku pencurian ditangkap tim gabungan dari Polres Bungo dan Polresta Padang di daerah Tabing Pusat, Kota Padang. Selain pelaku, polisi juga menyita sebuah mobil curiannya. Dalam rekaman kamera pengintai ini, terlihat seorang pemuda berjalan dan mendekati sebuah mobil yang terparkir di kawasan Jalan Simpang Tengek, Kecamatan Bungo, Jambi.
Tak butuh waktu lama, mobil yang terparkir itu langsung dibawa kabur. Namun beruntung aksinya terekam kamera pengintai yang dipasang di lokasi. Setelah mendapatkan laporan korban, petugas dari Polres Bungo melakukan penyelidikan dan berhasil mengetahui keberadaan pelaku. Pelaku bernama Raihan dan diketahui kabur ke Padang usai mencuri mobil itu. Dibantu petugas dari Polresta Padang, tim gabungan akhirnya menangkap pelaku di daerah Tabing tanpa perlawanan. Polisi juga menyita mobil curian yang dibawa pelaku ke Padang. Atas peristiwa itu, pemilik mobil mengalami kerugian hingga 80 juta rupiah. Selain mobil, pelaku juga kehilangan BPKB mobil yang saat kejadian berada di mobil. Pelaku setelah mengambil mobil lari arah ke Kota Padang. Selanjutnya langsung kita lakukan penyelidikan untuk pelaku terdeteksi di seputaran daerah Tabing. Selanjutnya kita tim gabungan bersama Polresta Muara Bungo kita mengamankan pelaku. Pelaku dan barang buktinya dibawa petugas ke Polres Bungo untuk diproses hukum lebih lanjut. Pelaku dijerat polisi dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Padang, Alfi melaporkan. Kasus pembunuhan yang dialami oleh gadis penjual gorengan keliling, Nia Kurniasari, direka ulang polisi pada Senin siang. Sebanyak 71 adegan diperagakan tersangka IS dan saksi dalam rekonstruksi itu. Rekonstruksi dilakukan di 8 TKP yang dimulai dari tersangka membeli gorengan hingga korban dikuburkan. Rekonstruksi dilakukan untuk mencocokkan keterangan tersangka dan saksi dengan kondisi di lapangan. Pada TKP pertama, IS dan saksi membeli gorengan milik korban di sebuah kedai di pinggir jalan lintas Padang Bukit Tinggi, tepatnya di daerah Kayu Tanam Padang Pariaman. Pada TKP kedua, IS mencegat korban, mencekiknya dari belakang dan dibawa ke semak-semak. Di semak-semak itu diperkirakan Nia dibunuh dengan melilitkan tali rafia ke leher korban. Kemudian korban ditarik ke pemakaman dan diperkosa, lalu dikuburkan. Polisi mengerahkan ratusan personilnya untuk mengawal dan mengamankan rekonstruksi itu. Sudah 8 TKP yang sudah kita rekonstruksikan dengan 71 adegan. Sampai saat ini kami masih mengumpulkan fakta-fakta baru di TKP. Sekaligus kami berkoordinasi dengan jaksa untuk melihat secara detail pelaksanaan TKP tadi di persesuaian keterangan dari tersangka. Polisi telah memeriksa dan mendengarkan keterangan puluhan orang saksi untuk menuntaskan kasus pembunuhan ini. Polisi juga menetapkan IS sebagai tersangka utama dalam kasus pembunuhan gadis penjual gorengan ini dan Muhammad Jailani alias Dani yang membantu tersangka melarikan diri. Namun langkah polisi menggelar rekonstruksi di lokasi yang sebenarnya merupakan tindakan yang berani. Pasalnya, dalam beberapa kasus, rekonstruksi dilakukan di Mapores setempat atau di lokasi yang dianggap aman. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman.